warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Fatika Sari dengan NIM 20811334035. Jurusan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hobi. Pentingkah kita memiliki hobi? Sebelumnya, apa sih hobi itu? Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Hobi juga merupakan suatu kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang. Kegemaran, kepuasan, serta kesenangan yang didapat setelah melakukan sesuatu yang disukainya. Dalam hal ini, hobi tidak bisa ditukar dengan apapun. Hobi dapat mencakup banyak hal. Di antaranya, mengoleksi barang benda, ikut melibatkan diri dalam kegiatan kreatif dan artistik, bermain, olahraga, dan masih banyak lagi. Nah, alasan mengapa sih kita harus mempunyai hobi? Yang pertama yaitu dapat membantu meredakan stres. Dengan kita melakukan hobi, maka dapat melepas stres dari kegiatan sehari-hari dan bisa mengalihkan pikiran yang jenuh dan penuh dengan tekanan. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan hal yang lebih produktif. Ketika memiliki waktu luang, bisa kita manfaatkan dengan melakukan hobi agar lebih produktif dan dapat meningkatkan kemampuan kita. Yang ketiga, bisa menjadi sumber penghasilan. Sebagian orang bisa menjadikan hobi sebagai sumber penghasilan utama ataupun penghasilan tambahan. Karena memiliki hobi tidak hanya hal yang disukainya saja. Kemudian yang keempat, dapat memperluas jaringan sosial. Hobi bisa membawa kita bertemu dengan orang-orang dengan ketertarikan yang sama. Seperti mengikuti sebuah komunitas, mengikuti acara pelatihan, seminar, dan lainnya. Sehingga dapat membuat kita untuk menjadi lebih aktif. Yang kelima, dapat memperkuat identitas diri. Ketika kita memiliki hobi dan serius untuk melakukannya, maka cenderung memiliki identitas yang kuat. Karena ketika menyukai sesuatu hal dan kita akan menceritakan kepada orang lain secara berulang-ulang. Ketika kita menceritakan, kita akan semangat dan antusias. Nah, di balik alasan pentingnya memiliki hobi ada banyak manfaat dengan adanya hobi. Apa saja sih manfaat dengan adanya hobi? Yang pertama yaitu manfaat fisik. Jika memiliki hobi fisik seperti berenang, yoga, atau bela diri, memiliki manfaat fisiologis karena dapat meningkatkan detak jantung, fungsi otak, dan tekanan darah. Kemudian yang kedua, manfaat mental dan emosional. Hobi seperti berkebun, mendengarkan musik, melukis, memasak, dapat meningkatkan kesehatan mental dan emosional, dan juga bisa mengurangi stres serta membuat pikiran kita menjadi lebih rileks. Yang ketiga, manfaat sosial dan interpersonal. Melakukan hobi juga bagus untuk bersosialisasi serta menambah teman baru. Yang keempat, dapat melatih kreativitas. Hobi seperti melukis, merajut, membuat perhiasan, dan kerajinan tentu dapat mengembangkan kreativitas kita. Hobi yang kreatif dapat membantu otak untuk lebih kreatif dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, dari uraian di atas, saya akan berbagi pengalaman saya mengenai hobi saya, yaitu memasak. Alasan saya memilih hobi memasak, bagaimana kegiatan saya dengan hobi itu, dan manfaat yang saya rasakan mengenai hobi yang telah saya tekuni. Nah, memasak bukanlah hal yang asing bagi kita. Setiap hari kita membutuhkan makanan untuk tubuh kita. Memasak itu kegiatan menyiapkan makanan untuk dimakan dengan cara memanaskan pada bahan makanan agar makanan dapat dikonsumsi. Memasak itu hal yang menyenangkan, bukan dengan emosi, tetapi dengan hati yang gembira. Sejak pandemi, masyarakat dianjurkan untuk di rumah. Lalu, saya mencari aktivitas baru yang bisa membuang rasa bosan saya selama pandemi. Alasan saya memiliki hobi memasak yaitu berawal dari pandemi.
yang awalnya saya jarang sekali ke dapur untuk memasak. Namun ketika bosan, saya sering melihat food vlogger di YouTube dan di Instagram. Kemudian menjadikan saya terdorong untuk mencoba memasak. Kemudian saya melihat dan memadukan resep yang saya cari di Google dengan di YouTube. Setelah itu, baru saya mencoba untuk memasak. Pertama kali saya mencoba memasak yaitu membuat dessert pop. Yang awalnya saya tergiur dengan tampilannya, sehingga saya ingin mencoba untuk membuatnya sendiri. Namun ketika saya membuat pertama kalinya, coklat yang dijadikan topping di atas dessert tersebut tidak bisa membeku atau keras, sehingga sangat cair. Nah, walaupun masakan pertama saya gagal, saya tidak putus asa dan merasa kecewa, karena memang baru pertama kalinya saya membuatnya. Saya mencoba melihat resep kembali dan mengoreksi, lalu mencoba untuk membuat lagi. Dan di hasil memasak saya yang kedua, akhirnya masakan hampir mendekati ekspektasi saya. Kemudian saya memberikan hasil masakan itu kepada sahabat saya. Dan saya tidak menyangka karena dia bilang dessertnya enak dan dia menyarankan kepada saya untuk menjualnya. Karena memang sangat menarik untuk dijual. Namun dalam pikiran saya belum terlintas untuk menjualnya. Mendengar pujian sahabat saya, rasanya bangga sekali bahwa masakan saya sudah enak di mata orang lain. Di hari berikutnya saya masih sering melihat resep makanan. Sahabat saya pun juga menyarankan kepada saya untuk memasak beberapa resep masakan. Saya pun merasa tertantang untuk membuatnya. Lalu saya membuat beberapa masakan seperti bolu susu, Oreo cake, sambal ayam crispy, ebi fry, rendang, dan masih banyak lagi. Dari masakan tersebut saya mendapat pujian dari orang-orang terdekat saya. Nah, manfaat yang dapat saya rasakan ketika memasak yaitu saya lebih menghemat pengeluaran dalam membeli makanan. Karena membeli bahan mentah akan jauh lebih murah dibanding membeli makanan jadi. Dengan memasak sendiri, makanan pun jauh lebih sehat karena tahu bahan yang akan digunakan tanpa ada bahan berbahaya untuk dimasukkan. Memasak juga dapat membuat perasaan menjadi bahagia. Merasa senang dan bangga karena saya mampu untuk membuatnya. Nah, setelah memasak menjadi hobi saya, selanjutnya terdapat hobi lain yang belum lama ini saya tekuni. Di awal bulan Agustus, ketika libur semester, saya mencoba membuat sebuah buket snack balon. Karena sangat menarik bagi saya. Melalui YouTube, saya pun belajar cara membuatnya, serta membeli bahan yang diperlukan untuk membuat buket. Setelah itu, saya mencoba membuat dan merangkainya dengan mengikuti tutorial yang ada di YouTube. Akhirnya, jadilah sebuah buket snack balon. Saya merasa senang dan bangga ketika buket sudah jadi karena hasilnya sesuai ekspektasi saya. Lalu saya mengirim foto buket itu kepada sahabat saya dan mereka pun memuji bahwa hasilnya bagus dan menyarankan saya untuk menjualnya. Jadi berikutnya teman saya sedang membutuhkan buket snack. Ia pun memesan kepada saya yang awalnya saya tidak berniatan untuk menjual. Kemudian saya membuatkannya. Dan teman-teman yang lain pun juga memesan buket kepada saya sebagai kado untuk sahabat dan teman. Dan tanpa saya sadari bahwa buket yang saya buat ternyata dapat menambah penghasilan saya. Selain itu dapat melatih kreativitas saya dalam membuat buket. Dan dengan menjualnya pun saya mendapat kenalan dengan orang lain yang memesan kepada saya. Nah, itulah sedikit pengalaman saya mengenai hobi saya dan semoga dapat bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.